Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pemirsa, Kultum Ramadan membuka pintu langit yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita manjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-12 hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah. Qodrat iradatnya Allah, maunah pertolongan dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, bahkan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, taufik, hidayah dan kesehatan yang prima jasmani dan rohani kita. Sehingga alhamdulillah kita mampu melaksanakan Syam Ramadan dan ibadah-ibadah wajib yang lain serta ibadah-ibadah yang sunnah dengan tiada halangan satupun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umatnya juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga juga dicintainya sehingga pantaslah kelak kita mendapatkan syafaatnya serta pantaslah kita bersama Rasulullah masuk surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh ibadah Syam Ramadan bukanlah ibadah yang berdimensi hanya terkait dengan urusan doktrin, urusan ibadah terkait dengan urusan kepada Al-Khaliq atau ibadah yaitu vertikal semata. Tetapi Allah senantiasa menginginkan dari hambanya ini memiliki kesempurnaan dalam dimensi ibadah dan muamalahnya. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia senantiasa akan berada dalam kehinaan di mana saja, kecuali manusia itu menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Ini artinya di samping kita menegakkan salat 5 waktu, yang nyata-nyata itu bagian dari ibadah mahdhah kita, hubungan vertikal kita kepada Allah, hablum minallah, tetapi dalam hablum minannas sangat syarat sekali dalam muamalah maupun dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sehingga tersebutlah bahwa persyaratan diterimanya ibadah Syam Ramadan kita bukan semata-mata hanya lapar dan dahaga kita, tetapi di samping ketulusan hati kita, ketaatan kita, sami'na wa ta'na kita, yasrah sadrahu kita, lapang dada kita menerima perintah Allah ini, juga keikhlasan yang tinggi ternyata juga dibutuhkan, yaitu adanya kesungguhan kita dalam bagaimana kita menjalani puasa ini dengan hubungan dengan manusia yang baik. Karena apa? Karena hal yang terkait dengan yang membatalkan puasa boleh jadi kaitannya dengan hubungan dengan manusia, yang menjadikan puasa kita kurang sempurna atau hilangnya pahala-pahala puasa juga kaitannya dengan hubungan dengan manusia, sampai kepada kesempurnaan dan kemuliaan Ramadan ini akan kita peroleh juga dengan hubungan dengan manusia. Kita sama sadar bahwa dengan ibadah Ramadan ini, dengan puasa Ramadan ini, dengan segala prosedur di bulan suci Ramadan ini, semuanya mengarah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa itu juga sekali lagi bukan hanya urusan akidah,
doktrin ibadah semata-mata, tetapi juga urusan muamalah yang justru lebih dominan. Di antara ayat-ayat Allah yang terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam bentuk muamalah, yang ini yang disebut dengan tauhid sosial, di mana tauhid sosial ini menggambarkan agar kita bukan hanya percaya kepada Allah, keberadaan Allah, zatnya Allah, tentang Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi kita, maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita perbuat, mengetahui sekecil apapun, tetapi bagaimana kita harus mengaplikasikan ibadah-ibadah sosial supaya kita tersempurnalah tauhid sosial kita dalam bentuk takwa itu. Mulai dari dalam Quran surat Al-Baqarah 3, setelah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun adalah terkait dengan ibadah sosial kita. Zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, itu kaitannya dengan banyak menuju urusan sosial. Belum lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah 177, setelah kita beriman kepada Allah, siapa ciri yang bertakwa? Iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, nabi-nabi. Di sana ada wa'atul mala ala hubbihi dzawil qurba, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta yang dicintai itu kepada keluarga dekat. Inilah sosial, inilah muamalah. Dan ini cerita orang yang takwa. Jadi takwa itu hasil dari proses iman dan segala kegiatan di dalam iman. Iman itu diantaranya juga tercermin dalam bentuk setelah kita at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan, ada wa amalun bil alkan atau wa amalun bil jawari. Wa amalun bil jawari mengamalkan perbuatan apa yang kita imani itu ya dalam bentuk menafkahkan harta yang kita cintai kepada keluarga dekat. Dalam Al-Baqarah 215, keluarga dekat itu siapa? Orang tua kita, falil walidaini wal aqrabin, keluarga dekat kita, orang-orang yang masih punya hubungan darah dengan kita. Lalu setelah itu pada siapa? Setelah berinfak menafkahkan harta kepada keluarga dekat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang miskin. Lalu setelah itu ada ibadah sosial lain, wal mufuna bi'ahdim, orang-orang yang menepati janji jika berjanji. Nah ini menepati janji ini juga bagian dari ibadah. Karena bagaimanapun kita kalau nggak menepati janji, masuk kita kategori orang-orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minanar. Orang munafik itu masuk neraka bagian intip, bagian bawah. Kan ngeri kan itu. Itu artinya kalau orang disebut takwa harus menepati janji. Ini kelihatannya sepele. Dalam hal muamalah jual beli, dalam hal muamalah bisnis, dalam muamalah pinjam meminjam, dalam muamalah sewa menyewa, ini urusan menepati janji ini kadang-kadang sering dilupakan oleh hamba Allah. Demikian juga setelah wal mufuna bi'ahdim itu was-sabirina fil ba'sa, sabar laki-laki juga bagian dari ibadah puasa yang sangat penting, karena dalam melaksanakan syaham Ramadan tidak boleh tidak kita harus menjadi hamba Allah yang sabar, baik sabar dalam melaksanakan perintah Allah seberat apapun, lapar dahaga, panas terik matahari apapun, tetap sabar melaksanakan perintah Allah, maupun sabar dalam tidak berbuat dosa dan maksiat, walaupun dosa dan maksiat itu boleh jadi sudah di sekitar kita. Dan yang ketiga tentu sabar yang selama ini banyak dipahami orang, menerima musibah, menerima ujian, menerima sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita. Orang-orang yang sabar sama dengan orang yang berpuasa. Allah memberikan pahala tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tidak ada batasannya, tidak ada hitungannya. Kalau orang sholat sendiri pahalanya 1, berjamaah 27, bersedekah diberi balasan sampai 700 kali, orang baca Al-Quran 1 huruf dilipat gandakan 10 kali, berbuat kebaikan manja bihasanatin falau asram saleh 10 kali. Tetapi untuk sabar bi ghairi hisab, enggak ada hitungannya. Sama dengan puasa. Puasa ini as-shaumuli wa ana azibi. Berapa yang diberikan pahala oleh Allah? Kepada kualitas puasanya. Termasuk kualitas sabar juga demikian. Ini orang-orang yang takwa. Diperjelas lagi dalam Quran surat Ali Imran 133, siapa orang-orang yang takwa itu? 134,
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan harta di waktu susah dan senang. Orang terkadang kalau begitu senang, tanggal muda habis bayaran, rizkinya banyak, begitu mudahnya bersedekah. Tapi coba di tanggal tua, orang bilang tanggal lewes tuyuk-tuyuk, sedang tidak mendapatkan rizki, sedang dalam kondisi apa bahasanya, ya bokeh, tapi masih bisa bersedekah. Nah ini yang luar biasa. Inilah orang takwa. Fisarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang menjaga marah. Orang yang puasa pasti orang yang tidak marah. La taghdab walakal jannah. Kalau orang-orang tidak marah akan dapat surga. Demikian juga wal afina ninas, kaitannya dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga bagian dari ketakwaan dalam bentuk tauhid sosial kita. Belum lagi kalau kita masuk kategori orang-orang yang dilarang dalam rincian Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 37. Mulai dari larangan untuk membentak orang tua. Ini kan urusan sosial, membentak orang tua. Tapi ini cirang takwa. Wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Lalu wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Jadi orang takwa pastilah orang-orang yang tidak berlaku mubadzir. Baik mubadzir waktu, mubadzir ilmu, mubadzir tenaga, mubadzir segala hal yang terkait dengan urusan perbendaan atau kekayaan kita. Lalu tidak orang-orang yang wala tajal yadaka maghlulatan ila uka, orang yang tidak menaruh tangannya di bulu kuduk alias orang bakhil, tidak bakhil. Terus wala taqtulu auladakum khasyata imlak, orang-orang yang tidak membunuh anak gara-gara takut miskin. Wala taqtulu anfusakum bighairi haq, tidak membunuh orang karena kecuali dengan hak. Wala taqrabu zina, tidak mendekati zina. Ini kan urusan sosial, hubungan dengan sama manusia, antar jenis, lawan jenis manusia. Terus wala taqrabu malal yatimi illa billati yaksan, tidak boleh memakan atau mendekati harta anak yatim dengan tidak baik. Wala taqfu ma laysa lahu ilmun, tidak boleh orang ikut-ikutan anut grubyuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada ilmunya. Wis nganut aja lah. Ada malam tahun baru 1 Januari, ribut urusan ikut-ikutan. Ada urusan entah itu Valentine Day ikut, enggak. Orang beriman, bertakwa pasti tidak boleh mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya. Sampai pada wala takfu wala tamsi fil ardi maraha, orang-orang yang tidak boleh berjalan di muka bumi dengan sombongnya. Inilah rincian-rincian tauhid sosial yang harus kita jadikan sandaran. Berhasilnya puasa kita juga diukur dari bagaimana kehidupan sosial kita yang semakin solih, semakin baik. Baik hubungannya dengan tadi orang tua kita, dengan keluarga dekat kita, dengan anak-anak yatim itu. Maka pastilah kalau di bulan Ramadan kita sudah sering melihat, menyaksikan kegiatan-kegiatan sosial akan juga mewarnai daripada kegiatan ibadah kita. Tapi juga harus seimbang. Jangan lalu salah kaprah, wes naik Ramadan kita bagi-bagi sedekah, bagi takjil, terus lalu akhirnya puasanya teledor, bahkan ngajinya teledor, baca Qur'annya teledor, itikafnya teledor. Karena berpikir, yang penting sosial, enggak, harus imbang ini. Sebagaimana seimbangnya Allah memerintahkan pada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk kampung akhiratmu, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Wa aksin kama ahsanallahi, berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik menurut melebihi standar lah. Kalau kita diperintahkan sholat 5 waktu wajib, kita bisa sholat sunat tahajud, bisa sholat rawatib muakkadah, bisa sholat sunnah yang lain, ini berarti ihsan. Kalau kita bisa berpuasa Ramadan, ini standar. Kalau bisa puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa 6 hari di bulan Syawal, ini berarti kita ihsan. Makanya ihsan itu wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsanamiha. Jadi kegiatan sosial kita ini bukan transaksional, hanya sekali lagi hanya ya dibatasi siapa yang berbuat baik pada kita ya kita berbuat baik, dan siapa yang memberi kita memberi, enggak, tapi kita harus menunjukkan sosial yang bagus. Terakhir tentunya marilah kita senantiasa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih bermakna, baik bermakna kebersihan jiwa kita, bermakna ibadah kita, bermakna akhlak kita, sampai bermakna sosial kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jadilah kita nanti hamba-hamba Allah yang kal waladathu ummuhu,
setelah Ramadan selesai kita seperti bayi yang baru lahir, bersih, diampuni dosa kita oleh Allah, dosa kepada sama manusia, sampai hubungan sosial kita, hubungan manusia yang super hebat, karena bukan dengan tendensi transaksional atau karena kita hanya memberi karena diberi dan seterusnya. Demikian kira-kira kajian kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kita, kesehatan kita, keselamatan kita sampai akhir bulan Ramadan, sampai nanti kita berani dan berbangga mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Bersih jiwa kita, bersih hati kita, bersih kehidupan sosial kita. Kita dimuliakan oleh Allah di akhirat, di langit, dan juga dimuliakan oleh manusia bumi. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.